to the A to the B, rekomendasmu. Rekomendasi versus rekomendasmu. Together with me, YACKO dan Tuan 13. Dan seperti biasa di rekomendasi ini kita mempunyai 7 rekomendasi versi hipapore. Yes. Ya, jadi versi lain terserah. Ini versi hipapore. Yep. Ya kan? Ini adalah rekomendasi ya, bukan reaction atau apa. No, we don't react, bro. Gitu. Tapi silakan kalau mau mereact setelah lihat dari sini, mau mereact silakan aja. Gitu. Karena itu salah satu bentuk support ya. Kayaknya ya. Dan kita juga ada satu throwback untuk mengingatkan teman-teman bahwa hip hop Indonesia itu udah ada sebenarnya dari tahun 90-an. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ada heroes, ada pahlawan-pahlawan hip hop ya di belakangnya ya. Gitu. Dan itu bisa menambah pengetahuan teman-teman aja. Alright, so let's just go to the first one. Upi, ini kita nemu ini. Sebenarnya udah bukan baru, tapi gue rasa ini pantas untuk ditampilkan biar teman-teman tahu kok. Betul, ini kayaknya udah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, 2019 sebelum pandemi ini datang teman-teman. Kita ngulik loh, beneran kita ngulik. Dan ini kita temukan di 2019 2 Oktober. 2 Oktober, benar. Ya, dan ini siapa sih Pi? Dari mana? Ini dari mana ya? Dari keluarga baik-baik. Kamu ngomong template itu mulu. Itu aku cuman ngomong dari kamu. Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Salah, ternyata dari Pemalang untuk Indonesia. Oh, dari Pemalang untuk Indonesia. Oke, tadi bisa di-cut ya. Biar saya nggak terlihat bodoh teman-teman. Gak apa-apa. Sekali-sekali bodoh gak apa-apa. Itu manusiawi Pi, manusiawi benar. Kita punya Hero 284 featuring Nesha dengan Kaca Rito. Let's go. Bantak kolam mampir kecamatan Taman karo wong ajam bojo dadi wong sing pada eman nonggo kalah kamaning kacaritan jaling sona mata kajiku sarening wulan. Dewas Kacarito artinya apa kok? Kebudayaan Kocap Carito Moto. Itu adalah suatu kebudayaan yang berkisah dari sebuah mata gitu. Jadi mungkin menurut gue ini kayaknya berisi banyak pesan leluhur. Pitutur ini teman-teman. Pitutur, pesan, nasihat, peringatan, ya kan. Dan ini juga kami disampaikan oleh si Hero 284 ini. Dia berkata bahwa kami sebagai generasi muda harus bisa menumbuhkan apa yang sudah mereka tanam. Karena memang segala sesuatunya itu kan memang ada yang menanam duluan ya. Gitu. Ada yang istilahnya historinya itu ada gitu loh. Dan dari situ muncullah regenerasi. Jadi sebagai generasi penerus juga harus bisa membangkitkan apa yang sudah terkubur lama. Dalam ya. Dan selalu menarik sih kalau mendengar hip hop dibawakan dengan bahasa lokal. Dan ada instrumennya juga ya. Betul. Gitu. Karena kita udah sempat dengar kalau misalnya dari Jawa itu adalah Hip Hop Jogja Foundation kan. Jogja Hip Hop Foundation, Terus kemudian beberapa teman-teman yang lain juga melakukan itu. Kalau teman-teman timur udah sering menyelipkan bahasa-bahasa daerahnya. Aceh juga dengan berbagai macam dialeknya gitu. Jawa ini juga ya intinya gini, sebenarnya Indonesia itu kaya sekali akan berbagai macam dialek, berbagai macam bahasa. Betul. Dan itu yang namanya Bhinneka Tunggal Hip Hop ya. Bhinneka Tunggal Hip Hop. Dan yang menarik itu part sindennya kayak bulu kuduk merinding sih. Betul banget. Dan sekali lagi ini adalah tahun 2019 teman-teman. Tapi kita ngerasa kayaknya ini patut untuk dimunculkan kembali ya, karena memang banyak pencerita di dalamnya. Nice. Nah ini ada Lilio di belakangnya. Lilio lebih musik videonya kali. Coba diklik Pak linknya Pak. Apakah ini Lilo yang kita tahu? Ya betul sekali, ini Lilo yang kita tahu. Mungkin musik videonya karena beatnya produksi by Taufik. Menarik ya. Menarik. Dari Pemalang. Ya, dan flow-nya juga keren banget sih menurut gue, Pi. Ya, videonya juga seru. Scene di mobilnya kayak asli naik truk pickup gitu kan, terus truk pickupnya jalan gitu kan. Kayak J. Cole ini atau video klip Guns yang kemarin juga gitu tuh kayak gitu. Iya. Seru. Jadi walaupun 2000 masih ini video lama, tapi menurut kita masih akan sangat relevan ya untuk kita tonton di 2021 ini. Selamat buat Hero 284. True.
Okay, so from Hero 284 kita moving on to Giovanni 0274. Aku masih rindu. Ada apa hari ini? Nomor semuanya. Kalau gitu lo apa? Gue Tuan 13. Oke, gue 021 ya dah. Let's go. 2021 ku kembali lagi, hilang rasa kaku, buang jauh dalam diri, semangatku junjung tinggi, tiap pada ku pahami, doaku amini, ilmu datang ku kantongi. Giovanni 0274. Aku masih aku 0274 adalah tadi? kode area dari Gunung Kidul. Weh, another Gunung Kidul. Ini ya, geng ya. Wow, keren. Okay. Gunung Kidul makin kesini makin kayak banyak banget ya rilisannya. Menarik. Menarik ya. Nggak disangka sih. Ini menarik kayak hip hop Indonesia. Ternyata emang di titik-titik daerah peta tertentu itu happening banget. Setuju. Dan satu hal yang paling gue suka dari lagu ini, sound productionnya gawat sih. Gue suka banget mixingannya kayak asli mewah tuh. Iya, ada MPC-nya juga. Ya kan. Terus kemudian emang bener gue setuju banget, soundnya mewah banget. Walaupun mungkin kalau bisa kita bilang kalau flow itu mungkin ada yang lebih padas lagi, ada yang lebih kayak speed rhyme lagi. Cuman nggak semuanya is all about flow sih gitu. Maksudnya about like up tempo atau ke dance and everything like that. Tapi gimana lo mendengarkan ini, lo bisa kayaknya you can feel it. Feel itu kan nggak gampang ya Pi ya. Kadang-kadang ya udah, oh yeah, okay, feel it, abis itu lupa. Betul. Tapi dan Giovanni ninggalin bekas sih kalau buat gue. Sure. Dope shit. Shout out buat Giovanni dari Gunung Kidul. Aku katanya. Aku masih aku. Jadi mudah-mudahan akan terus seperti itu, men. Mungkin dia masih sempat dijudge kayak dia berubah gitu ya. Udah beda bebek sama kuda, tapi Giovanni tetap Giovanni. Nggak ada singkatan lain apa bebek sama kuda dari dulu? Oke, Belanda sama dada. What? Oke, tadi cut lagi. Nggak, biarin. Biar kelihatan. That was Giovanni dengan Aku Masih Aku, and next we got. Oh, yang ini kita agak sedikit ke video animasi ya. Lirik. Tapi juga ada di bundle dengan animasi dikit. Animasi lucu banget. Karena gini, banyak banget video lirik yang masuk. Tapi kan maksudnya kita juga karena memang kita adanya di platform YouTube yang memang mengedepankan visual, mau nggak mau visual juga jadi bahan pertimbangan kita, teman-teman. Jadi kalau kayak video lirik kalian cuma kayak gitu aja gitu, walaupun lagu kalian bagus, ya kita mesti fair, kita mesti ambil yang lain yang lebih secara visualnya mungkin lebih bagus gitu. True. Dan ini lumayan effort sih bikinnya buat gue. Dan sebenarnya nggak cuma video liriknya juga yang effort, tapi pesannya di dalamnya itu juga keren sih. Dan dua-duanya lagi orang yang sering banget nongol nih, kayak Ironix tuh di tiap challenge dia ada. Ironix lagi? Kamu di mana ya Ironix? Ironix dari Barat Jakarta, Mas. Damn. Tapi dia kolaborasi dengan Mental Trap, Pandai Kata ini dari AKA Pandai Kata ya. Bogor tuh apa sih, 0251 ya? Kayaknya. Ini dari Bogor kalau nggak salah Pandai Kata. Oh, Pandai Kata tuh dari Bogor. Yap. Dia nongol loh selalu kalau di Jimitnya Bang Juli tuh ada loh dia. Ya kan Jimit juga masuk Bogor, nggak boleh gitu dong kok. Emang nggak boleh? Ya, gue pikir Bogor nggak ada signal. Gak, bercanda. Nah, main-main. Ini Pandai Kata ini kayaknya selalu nggak pernah kehabisan beat juga sih. Ya, dia selalu ada. Dan coba kita lihat dikit ya. Yuk, let's go, check it out. Antigen netizen bla bla bla, antigen netizen, ada yang kurang dalam hidup kalau belum komen. Mental Trap with Ironix, Antigen netizen. Ya, nah I can relate. Setuju banget. Gue bisa relate banget sama ini sebenarnya yang gue angkat di Pitutur juga. Itu Pitutur kan emang mengisahkan tentang sosial media, di mana orang kalau misalnya di sosial media itu ya udah mereka seenak-enaknya aja opininya tanpa didukung dengan fakta. Terus yang yang salah dibener-benerin, yang bener disalah-salahin. Ini kayaknya yang diangkat juga nih sama si Pandai Kata atau Mental Trip dengan Ironix. Ya kan, dia bilang tuh dia menyelipkan pesan, jadilah netizen yang baik.
Jangan melulu ribut atas hal yang nggak penting. Tapi kalau kita ngomongin Twitter, emang nggak penting ya di situ. Emang toksik isinya. Dan biasanya yang rese-rese itu bergerombol tuh biasanya. Ya, betul. Kalau misalnya ada satu orang yang temen-temen nyaut, asli. Dan udah gitu, yang gue agak takjub sama Twitter itu adalah kadang-kadang orang itu bener-bener kreatif gitu, kayak nyautnya apa tau gak Pi? Asli yang out of context, yang menurut gue gak pernah kepikiran itu. Kalau udah satir pasti Twitter sih. Asli. Tapi memang bener apa yang Pandai Kata bilang, apalagi di masa pandemi ya kok. Yeah. Frekuensi orang-orang memakai sosial media makin meningkat. Parah. Ya kalau zaman dulu kan ada peribahasa mulutmu harimau. Betul. Kalau sekarang jempolmu harimaumu. Betul. Nggak cuma terus. Dan maksudnya gue berteman dengan ada beberapa orang yang mungkin kena dampak dari cyberbullying gitu. Yeah. Efeknya sangat-sangat parah kok. Betul. Dan satu lagi gue mau nambahin Pi, kekerasan berbasis gender online KBGO itu selama pandemi itu meningkat. Masa? Betul, meningkat banget ya. Semuanya terjadi ya karena pas masa pandemi ini kan semuanya online. Yap. Nah itu banyak banget emang yang kekerasan, yang pelecehan yang terjadi secara online. Itu banyak dan gak banyak yang nge-report. Karena takut, karena dijadiin victim blaming. Jadi ternyata emang ya isunya itu akhirnya kemana-mana. Gitu. So ini si siapa namanya Pandai Kata, Mental Trip dan juga Aeronix ini mengangkat itu rupanya. Dan jadi emang benar selain COVID-19 netizen harus dikasih swab antigen memang. Dikasih swab antigen, betul. Biar lebih positif. Betul. Dan juga vaksin ya. Vaksin. Dan ini di mixing masteri oleh AZ dari Lion Flex Record. Oh, AZ. Oh, ini one of the project ya. Dan publishnya by Dope Stereo. Ya. Oh ya, I would like to give a shout out to yang bikin artworknya, Go Viego. Nice. Artworknya nice banget. Nice. Kayak Among Us gitu ya moodnya. True. Alright, so that was Pandai Kata, Mental Trip with Aeronix. Dan kita moving on to the next one, which we have. Ini dari kita pindah ke Manokwari. Udah lama gak ada. Kemarin-kemarin kan kayaknya Jayapura, Ambon, Ternate. Ini dari Manokwari ya? Manokwari Pi. Siapa nih? Kita ada punya siapa di sini? Kita punya Sweet or Die. Wow. Let's go. Sebagai ceng, faktor on prank, nukar puanana ini congkeng. Saya kasih kamuflase, koi siap tanpa prank. Street or Die. Ini kita punya 7 rapper yang isi, produce by Dennis. Dan ini videonya apa ya? Emang geng-geng. Dan gue suka UK drillnya ketemu belakang ketemu dubstep kayak seru sih. Ada kayak transisi asik ya. Dropnya gitu ya. Yoi. Terus tiba-tiba langsung ya udah ditutupnya sama drop kayak gitu aja. Dan drill kan kayak lagi beat yang lagi ngetrend sekarang ya. Dan mereka menurut gue eksekusinya asik sih. Chorusnya gue suka banget. Shout out buat teman-teman Ngeri. Manokwari itu di mana ya? Gue selalu bertanya tentang Papua. Papua kan tuh gede banget ya. Manokwari itu di Papua Barat. Wah, ngeri. Penasaran sih. Ini kenapa teman-teman masih berarti kan mereka represent sendiri-sendiri ya. Street or Die. Jadi mungkin untuk dicantumin namanya atu kebanyakan kali. Jadi dicantumin cuma nama judulnya, judul lagunya aja. Street or Die. Lo pilih mana? Straight man. Street ya. Gua nggak mau die. Ya lo udah lewat kan 27 Club udah lewat kan ya. Oke, nice. Alright. So Manokwari represent. Dan kita moving on to Ternate. Kita punya Toreba 3 kali. Let's go. Boy, cukup pakai instrumental. Boy, kasih jatuh dompe mental. Boy, tolong volume kasih naik dan Toreba 3 kali. Toreba 3 kali. Oke, ini performnya by Andy Henry, Tara Farek dan ACPTT. Enak banget tuh namanya disebut ACPTT. Jangan tambahin teater lagi. Tapi mixingannya enak banget. Percaya nggak? Soundnya megah kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. Iya. Dan
lo nggak perlu banyak effort sih sebenarnya untuk Yap. mengisi beat ini, tapi yang lo mesti pentingin adalah gimana flownya itu Betul. bisa bikin orang yang denger Yes. apa ya, kayak addicted to it gitu, addicted to listen to it. Kayak begitu denger, damn, ini apa? Karena Yap. kadang gini, tergantung sama beatnya seperti apa ya. Lo bisa mengeksekusi beat itu dengan penuh dengan kayak energi, like amarah segala macam, or like speed raps or anything like that. Tapi nggak selalu itu yang difokusin, ya nggak sih? Yap, Beat yap, gitu loh. yap. Sometimes all you gotta do is just like you feel the beat, and then you just flow, you just rhyme on top of the beat. Ya santai aja gitu. Yoi, But you can benar-benar. feel the emotion, you can feel Setuju you can gua. feel the you can feel it gitu loh. I feel you, bro. Ini yang produce si Solitude, menurut gue dia berhasil ngasih frekuensi ke teman-teman yang ngisi, jadinya narasinya ketemu sih. Yeah. Dan video klipnya asik banget. True. Video klipnya asik banget, ada kayak scene duduk Andi Henry tuh, scene duduk di tengah-tengah Yeah. gang gitu, kayak wah itu seksi banget sih. Tapi gue mau nanya, lo waktu denger lagu ini itu kayak lo rasanya apa? Feelnya apa? Kayak what sort of emotion? Emosi apa yang lo rasain? Gue marahnya ada, gelapnya ada, tapi chillnya juga dapet sih. Oke, jadi sebenarnya kalau dicari tahu, toreba itu kata kalau nggak salah artinya marah. Ini teman-teman ya yang mungkin lagi nonton nih sekarang, itu toreba itu artinya benar nggak sih memarahi? Itu kita dapat dari kamus bahasa Manado. Oh jadi toreba bener 3 kali, marahin 3 kali. Mungkin gitu kan. Dimarahin sama makanya. 3 orang soalnya. betul. Nah, tapi kalau misalnya lo dengerin flow-nya mereka, kemudian feel-nya mereka, itu lo kayak apa ya? Ya kayak lo kalau ngerasa dimarahin kan nggak perlu, kadang-kadang marah itu kan ada yang benar-benar marah, tapi ada yang dengan flat, tapi lo berasa banget cep Ya, gitu. ya. Ini itu Nah, nih. ini yang cep. Ya. Itu tuh yang nunduk. Oke, gue nggak berani apa-apain. Gitu, Ini juga tapi langsung masuk. teman-teman dari Lisan Asia juga ternyata. Oh, right. Makin setelah kita interview mereka terus tiba-tiba mereka makin tulisan makin dep. Ngeri. Mereka membuktikan apa yang mereka ucapkan sih. Shout out buat Andi Henry, Terafarik dan ACPTT. Alright, so now we go to the next one. Aduh, ini dia muncul Yes. lagi. Kita punya rilisan baru Gua dari gini, Sumatera. Setiap kali kita ada rilisan baru dari Sumatera dan udah gitu ada dia, gue tidak kuasa menahan, tau nggak? Apa tuh? Ya karena Asik emang banget ya. flow-nya itu mengerikan. Menurut gue kayak fuck man, Nartok, lu parah banget sih gitu. Kau tersesat bingung di ujung jalan dan kau merasa dirimu terancam. Oh, kami datang bawa bala bantuan. The music is good, the video is good. Gue suka the whole package. Narto adalah Narto, dia selalu bisa membungkus beat dengan brengsek. Narto, kamu albumnya bentar lagi keluar kan Ya. ya? Seharusnya ya. Tapi di luar, maksudnya emang Nartok ada di sini, tapi emang ini eksekusi yang sangat bagus sih. Gue suka justru di lagu nama Rocket sih. Karena maksudnya gue lagi banyak dengerin teman-teman di Malaya, di Singapura. Gue dengerin banget kayak Klik. Nah begitu lihat Rocket sih gue kayak wow, eksekusinya dia ngasih sense R&B tapi Melayunya nggak hilang gitu. Nice, true. Kan kalau kita ketemu beat kayak gini, mostly teman-teman di Jakarta ngisinya pasti pakai ya udah English version aja full dari awal sampai habis. Tapi dia bisa ngasih sentuhan Melayunya kayak wow, ya medannya nggak hilang sih, suka sih gue. Nice. Lokasinya brengsek banget ya. Mereka bisa dapat kayak tol kosong gitu. Asli ini. Jadi gue dapat bocoran ternyata begitu mereka syuting mereka pasang papan di ujung, dilarang lewat, ada perbaikan. Dan mereka bisa syuting. serius? Gak bohong, gue bercanda. Fuck. Tapi kembali lagi, Medan itu lagi happening banget. Kita sering banget dapat rilisan dari Grevo ya. Yes. Terus kemudian dari teman-teman Medan tuh banyak banget. Jadi Medan itu kalau bisa dibilang itu growing. Yap. Ada kita tahu ada pendahulunya, ada Jere di situ. Jere, ada Bang Kris. Jadi tapi ternyata regenerasinya sangat-sangat kuat. Kuat banget teman-teman. Di Under the Radar yang kita habis interview juga lagi berurusan dengan teman-teman Silap 13 dari Medan juga itu. Oh iya juga. Benar Tok, I have my eyes on you man. Shout out for my man Narto. Damn. Oke. Dan berikutnya kita akan bawa kalian balik ke tahun berapa kok? Wah ini tahunnya kalau kita bisa jebot banget sih. Kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak tahu kata jebot itu bener-bener kayak uzur banget yang kayak we're talking about 90s man.
Karena kita tahu sendiri hip hop Indonesia itu hip rap ya khususnya. Kalau kita ngomongin hip hop dengan 4 elemen ya. Kalau kita ada yang bilang 5 gitu. Tapi kalau kita ngomongin 4, salah satunya adalah rap gitu, DJ, terus graffiti dan juga b-boy. Awalnya sebenarnya yang masuk b-boy dulu. Nah, berikutnya ini ada salah satu tokoh utama atau perempuan ya, penyanyi R&B itu yang benar-benar muncul di 90-an itu namanya Imaniar. Gawat. Ini kacau sih. Kacau kalau begini. Itu keren banget. Teman-teman mungkin pasti banyak banget, gue yakin dari teman-teman yang nggak tahu lagu ini. Tapi ini salah satu pionir. Tapi saya harus tahu lagu ini. Ini salah satu pionir yang ada di R&B ya, di hip hop Indonesia. Dan ini dibilang sebagai Janet Jackson-nya Indonesia. Oh, gue harus setuju lagi. Iya gak sih gitu. Ini keren banget sih emang. So please welcome Imaniar with Kacau. Kacau, bingung jadinya, kini aku harus bagaimana? Kacau, bingung jadinya, kalau gini harus bagaimana gitu gak sih? Iya. Tapi gue juga baru dengar lagu ini kayak wow, ternyata ini tahun 89, Pi. Berarti pada saat 89 lo masih 4 tahun ya? Gue masih Mama Susu. Damn, ini rilis di 89 teman-teman. 89. Tapi ini cikal mungkin kalian dengarnya kayak lebih kayak disco, lebih kayak breakbeat, tapi cikal bakal R&B boom bap ya dari tahun kayak gini teman-teman. Ya. Di luar sana pun begitu, sebelum jadi boom bap ya breakbeat dan disco kayak dan gini. Dan kalau bisa dibilang ini sebenarnya sebelum dari Iwa. Iwa itu 91. Ya kan? Wow. Imaniar ini adalah 89. Dari Kak Imaniar baru ke Meli Manuhutu gitu ya. Meli Manuhutu betul, kemudian baru Iwa. Sebenarnya mungkin ada Faris Harja juga kali ya. Yap. Jadi ada Benyamin Sueb juga. Tapi benar sih, maksudnya begitu lu bilang Janet Jackson Indonesia, gue pas liat vibes-nya mirip lagi, jaket kulitnya. Aduh, iya lagi. Kemarin kebetulan juga di Fluffs itu tahun lalu itu main juga. Dan itu performanya masih fit banget sih, Fit. Cemen. Shout out to Mbak Imaniar. Tapi ini di throwback kali ini gue sangat senang, akhirnya gue tahu sejarah baru, gue tahu rootsnya. Damn, 89 men, gokil lo dibikin kayak gini. Masih pita, pak, rekamannya tekad, gunting sep, aduh. Damn. Dan ini tahun 89 album ini 1 juta kopi men. Lalu di 2021 belum tentu 1 juta orang streaming lagu kalian. 1 juta kopi pak. Wow. Damn. So shout out to Imaniar once again, alright. Okay, so itu dari throwback, berarti we come to the last one, to the very last one. Kita punya pastur dari daerah Kumu, kita punya Romo Ghetto. Hey. Dari Block 8. Ngeri banget Block 8 nih ya. Yes. Alright, so we got Soldier from the Bastard, Romo Ghetto. Klik klek bang bang, apa kabar, jumpa kembali lagi. Romo datang hanya untuk sapa-sapa, bilang mereka siapa-siapa, so bikin batu kebal, nanti mati toko bang. That was Romo Ghetto, Soldier from the Bastard, Gangsta from the Bastard katanya. Ini banyak kolektif di Papua, banyak daerah di Papua, mereka kan selalu merepresentasikan mereka dari Manokwari, dari Merauke, itu dari manapun, tapi kayak Block 8 itu selalu ngasih lihat background lingkungannya mereka, dan selalu ada mural Block 8 yang panjang gitu. Yes. Gue one day kalau punya rezeki gue mau datang dan foto di situ sih, harus kayak legendary banget tempat itu buat mereka. Gokil sih. Gue ikut hipopore deh, boleh ya kita ke Papua ya. Dan ini diproduce oleh siapa? Tidak ada tulisannya. Nggak dengan seperti ini tuh kayak benar-benar gue tuh ngerasa bergejolak banget, Pi. Karena Papua itu benar-benar emang hidden gem aja, banyak banget mutiara-mutiara yang terpendam dari segala macam penjuru Papua. Ini bikin gue kayak mudah-mudahan nih Kamen Paragraf, tolong dong kita bisa diberangkatkan ya ke Papua gitu. Karena bener deh, maksudnya di setiap penjuru di Papua itu kayaknya emang bener ada yang bisa diangkat gitu. Jadi ya hopefully ini
Diaminin ya teman-teman yang ada di komen semua bilang amin supaya kita bisa Hipopore bisa jalan-jalan ke setiap penjuru di Indonesia untuk mengekspos hip hop yang rappers yang ada di Indonesia, komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Aminin ya teman-teman ya. Amin. Salah satunya yaitu kita pengen bisa ada di Blok 8. Gua harus datang ke Blok 8. Gua selalu suka bagaimana kalian bangganya dari mana kalian berasal tuh. Attitude yang sangat gue suka. Keren. Iya, betul. Karena teman-teman Kemenparekraf lihat aja itu video-video hip hop keren-keren loh. Itu semua mengekspos keindahan Indonesia semua tuh. Setuju. Kalau lo nggak ekspos lewat Hipopore, salah loh. Gila, Kemenparekraf ngapain sih bayar influencer buat jalan-jalan, nggak ada gunanya. Kita lebih bermanfaat loh. Oke, kita dukung ekonomi kreatif di setiap daerah ya. Itu sih intinya sih. Indonesia itu is like berapa provinsi sih sekarang? 35 ya? 34? 35? I don't know lagi. Ya antara 34 atau 35. Kadang muncul 34, kadang 35 gitu. Tapi menurut gue setiap daerah dari gue nemu gini. Gue nemu kemarin gue nemu video gue di tahun 2000 gue album kedua berarti 2008 itu pada saat itu tuh ada lomba rap BKKBN ya kan. Di situ gue udah menyatakan bahwa gue sempat di interview, gue kemarin dikirim videonya, gue bilang di situ bahwa Indonesia tuh kaya banget. Setiap daerah itu pada saat BKKBN lomba rap itu pasti mengirimkan wakilnya, dan itu ternyata makin kesini makin gokil gitu loh. Jadi emang kita bisa lihat bahwa sebenarnya hip hop itu udah ya ada di semua penjuru yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada hip hop, papa pemerintah, apa influencer, rapper lebih penting. Rapper, gini, sebelum kita memfokuskan kepada human resource yang dari luar negeri, alangkah baiknya kalau kita menitik beratkan pada human resource yang ada di dalam negeri. Seperti teman-teman Blok 8. Setuju gak? Amin, tulis di bawah. Amin. Sal Priadi. Amin paling serius. Ya, amin paling serius. Sal Priadi. That was Blok 8 Production. Romo Ghetto looksnya tuh kayak apa? Bener-bener ghetto tuh lo. Ghetto papi. Ini Ghetto Romo. Ada lagunya Nas sama DJ Khalid. Tapi background syutingnya di Jamaika. Ya. Ada kayak orang tapi udah agak tua terus pakai kalung gede banget gitu, aksennya Jamaika banget. Nah ini mirip banget sama Romo Ghetto. Gue lupa tuh namanya siapa, tapi looknya Romo Ghetto kayak yaudah emang beneran ghetto parah sih. Damn, Blok 8 Production. Syarat buat Blok 8. Dan itu sekaligus menutup rekomendasi kita di minggu ini teman-teman. Dan that's the way. I like it. Kamu gak ngerti kan? Teman-teman jangan lupa kasih kita terus rekomendasi siapa yang kira-kira bisa kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Dan masih banyak juga belum kita putar ya kok, karena memang keterbatasan kuota. Tapi kalau subscriber sudah 100.000 nanti kita bisa bikin edisi spesial rekomendasi 30 lagu. Ya aku langsung ketawa. Karena rekomendasi adalah salah satu segmen yang bikin kita paling lama untuk kurasinya kok ya. Iya. Karena saking banyaknya dari Dan terima kasih banyak loh teman-teman sudah selalu mengirimkan tanpa putus. Ya karena kita benar-benar menghargai teman-teman yang sudah mengirimkan karya-karyanya ke rekomendasi. Mohon maaf kalau misalnya belum ada yang terputar, tapi kembali lagi kita mencoba untuk balance ya. Ada yang emang kita coba benar-benar dapat dari yang benar-benar baru. Terus kemudian ada juga yang emang sudah berkiprah di pop Indonesia. Kita mencoba balance aja. Jadi kalau misalnya ada yang protes, silahkan protes, nggak apa-apa gitu. Tapi ya antara kita dengerin nggak dengerin juga. Pokoknya kalau memang lagunya belum diputar, teman-teman masih bisa kalian nikmati di playlist Spotify kita. Cari aja Hipopore. Nah betul kalau sekali. Kalau belum ada di Spotify, kalian bisa hubungi Hipopore juga biar bisa dibantu naik ke Spotify. Betul. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Dan sampai kita undur diri dulu. Bertemu di rekomendasi berikutnya. Peace out. Bye.